Dan hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diberi judul Tulah dan Keadilan Allah. Dicatat di dalam kitab Keluaran dari pasal 7 sampai dengan pasal yang ke-11, sangat panjang. Namun akan saya bacakan saja satu ayat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Dalam hal ini kisah Keluaran 7-11 merupakan tulah yang ditimpakan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Mesir, termasuk kepada Firaun. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dimanapun panjenengan berada, kembali bersama dengan Pelangi Sabda di kanal YouTube GKJ Pekalongan, dan kita telah sampai di edisi yang ke-34, melanjutkan kisah tentang dipanggilnya Musa untuk menjadi perantara bagi Allah menyelamatkan Israel dari Mesir. Dan hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diberi judul Tulah dan Keadilan Allah. Kisah tentang Tuhan Allah yang mendatangkan tulah bagi Mesir dicatat di dalam kitab Keluaran dari pasal 7 sampai dengan pasal yang ke-11, sangat panjang. Namun akan saya bacakan saja satu ayat, yaitu Keluaran 11 ayatnya yang pertama. Keluaran 11 ayat yang pertama, beginilah sabdanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Keluaran 7 sampai Keluaran 11 mencatat sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai tulah. Tulah itu berarti kemalangan atau malapetaka atau bencana yang diakibatkan karena kutukan. Dalam hal ini kisah Keluaran 7 sampai 11 merupakan tulah yang ditimpakan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Mesir, termasuk kepada Firaun. Alkitab mencatat ada 10 tulah. Yang pertama adalah air menjadi darah, sesuatu yang sangat mengerikan. Kemudian katak yang merajalela, kemudian nyamuk, lalat pikat, sampar pada ternak, lalu yang keenam barah atau bisul, kemudian yang ketujuh hujan es, yang kedelapan belalang, yang kesembilan gelap gulita, dan yang ke-10 kematian anak sulung. Jadi bayangkan, bangsa Mesir menerima 10 tulah secara berturut-turut dari Allah, dan kemudian membuat mereka dilanda malapetaka yang luar biasa. Namun, kita tahu bahwa berkat 10 tulah yang diturunkan oleh Allah itulah, kemudian Firaun membiarkan orang Israel bebas dari perbudakan di Mesir, dan kemudian boleh pergi. Dan kita tahu kisahnya bahwa Musa lah yang menuntun Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Pertanyaan yang muncul dalam benak para teolog terkait dengan tulah ini adalah, apakah dengan mendatangkan tulah itu kita masih bisa beriman kepada Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik? Dengan kata lain, apakah tindakan Allah itu tindakan yang adil ketika membebaskan Israel dari Mesir, harus dengan mendatangkan penghukuman yang luar biasa dahsyat, yang dalam arti tertentu cukup keji atau kejam? Dan kisah itu
menjadi salah satu pijakan ketika para teolog membicarakan soal konsep theodice. Kata theos artinya Allah, kata dike berarti adil. Jadi theodice adalah wacana teologi dan filsafat yang mempertanyakan tentang keadilan Allah. Maksudnya begini, kalau Allah itu maha kuasa, maha kasih, maha baik, mengapa ada begitu banyak penderitaan, bencana yang dialami oleh manusia? Kalau kita kemudian menukik pada konteks tulah yang turun pada bangsa Mesir, apakah Tuhan Allah bertindak cukup adil ketika membebaskan Israel dari Mesir dengan cara mendatangkan malapetaka yang begitu luar biasa bagi Mesir? Kalau Allah Maha Kasih, mengapa Ia tega mendatangkan tulah kepada orang banyak di Mesir? Kira-kira begitu. Nah, barangkali ada dua cara pandang yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kalau dari point of view atau sudut pandang Israel, termasuk kita sebagai orang Kristen barangkali, kita akan menjawab, Allah itu adil. Mengapa? Ia memberikan penghukuman tulah kepada Mesir karena Mesir memperbudak Israel. Maka ketika kemudian bangsa yang memperbudak itu dihukum oleh Allah dengan 10 tulah itu, ya Allah berarti adil demi membebaskan umatnya dari penjajahan menjadi umat yang merdeka. Poinnya adalah pembebasan, maka Allah adil. Namun, bayangkan kalau kita di posisi bukan sebagai orang yang pro Israel, yang kisah Israel yang kita imani, melainkan kita di posisi orang-orang Mesir misalnya. Mungkin akan ada pendapat, ya Tuhan Allah tidak adil dong. Mengapa untuk membebaskan Israel dari Mesir harus dengan mendatangkan musibah yang begitu luar biasa? Ketidakadilan itu terletak pada, ya kalau yang menderita sengsara itu adalah tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang jahat, oke lah. Tapi dengan 10 tulah tadi itu kan yang menderita kemudian bukan hanya pemimpin Firaunnya, bukan hanya para pejabatnya, melainkan juga seluruh masyarakat dan banyak orang yang sebenarnya tidak bersalah ikut mengalami bencana itu. Maka, apakah tindakan Allah itu juga bisa disebut tindakan yang adil? Nah, dari dua cara pandang itu, barangkali kita tidak akan bisa mendapatkan sebuah kesepakatan. Masalah penderitaan, bencana, dan musibah selalu menimbulkan pertanyaan teologis, termasuk pertanyaan theodice. Kalau Allah Maha Kasih, kenapa ada penderitaan yang menimpa banyak manusia, termasuk orang-orang yang tidak berdosa? Saya rasa kisah serupa juga terjadi misalnya dalam kisah seorang ilmuwan Amerika yang bernama Robert Oppenheimer, sang penemu bom atom, yang kemudian kita tahu kisahnya dia mengalami dilema etis. Nah, hal ini pernah saya ungkapkan di khotbah ketika ibadah 17 Agustus yang lalu. Oppenheimer di satu sisi berjasa untuk kemenangan Amerika dan sekutunya dalam Perang Dunia Kedua, tetapi ia kemudian merasa bersalah ketika membayangkan ada ribuan orang-orang Jepang, khususnya di Hiroshima dan Nagasaki, yang harus meninggal akibat bom atomnya. Orang-orang yang tidak berdosa bahkan. Maka demikianlah kisah peperangan, entah itu dalam Alkitab ataupun perang-perang yang terjadi zaman dulu sampai sekarang, selalu merupakan kisah yang pedih. Dan dari sini, kisah tentang tulah, terutama yang ada di Keluaran 11 ayat yang pertama, ketika Tuhan bersabda, Aku akan mendatangkan 1 tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir, sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Paling tidak ada 2 hal yang bisa kita renungkan, saudara-saudara yang terkasih. Yang pertama adalah, kita tetap bisa beriman bahwa Tuhan Allah itu adil, dan segala karyanya barangkali tidak bisa diukur dengan standar-standar manusia. Allah punya standar sendiri, punya keadilan sendiri yang barangkali di luar jangkauan manusia. Maka kita bisa mengatakan ketika Allah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir,
meskipun dengan cara tulah harus didatangkan, itu merupakan bentuk keadilan Allah. Tapi yang kedua, kita tidak bisa menjadikan itu sebagai pembenaran atau legitimasi dengan mengatakan hidupku boleh bahagia, boleh bebas, meskipun orang lain menderita. Dalam konteks peperangan barangkali masuk akal, tapi dalam konteks kehidupan yang normatif seperti sekarang ini, tentu kebebasan kita, kebahagiaan kita, tidak boleh di saat yang sama membuat orang lain itu justru menderita. Itu namanya tindakan yang tidak adil. Maka, kebahagiaan kita, kebebasan kita, kemuliaan kita, juga perlu diimbangi dengan sikap adil, memiliki kepedulian, bela rasa, kepada orang-orang yang menderita, termasuk orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan. Orang-orang tak berdosa yang oleh karena sistem atau struktur kemudian dikorbankan oleh penguasa. Kita tetap bisa hidup dengan sukacita, dengan adil, dengan bahagia, merasakan keselamatan, dengan tetap harus peduli pada orang-orang yang tertindas di sekitar kita. Dan semoga pembebasan kita sebagai umat Allah tidak membuat kita juga kemudian membenarkan kekerasan, membenarkan bencana atau ketidakadilan. Allah kita Allah yang adil, maka marilah kita juga berjuang menjadi orang-orang yang adil dengan cara berbuat sebaik-baiknya di sekitar kita. Tuhan yang adil kiranya membuat kita juga terus berjuang untuk menjadi orang-orang yang bersikap adil dimanapun kita berada. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji